Riberu MLC dan Bapak bakal calon wakil Bupati Flores Timur Bapak Dr. Andus Sakarias Paun beserta rombongan merasa terhormati untuk menerima Bapak beserta rombongan. Mari masuk dan bersama kami di Desa Welbao tercinta ini. Mari datang pengguntingan pita. Pengalungan Bapak bakal calon bupati. Mari masuk. Untuk Bapak wakil bakal calon bupati. Sebatang sirbinan, seteguk arak untuk kebersamaan dalam kekeluargaan kita di malam hari ini. Para rombongan Bapak bakal calon bupati, kami minta kesediaan untuk bergabung bersama dengan di warga Desa Welbao ini. Yes. 5 menunggu Bapak bersama rombongan, dan pada malam hari ini kita berjabatkan tangan saling senyum-senyum untuk menanti kehadiran Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita sampaikan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Karena kasihnya lah kita bisa berkumpul di adik orang tua yang saya kasihi. Saya perkenalkan diri sebenarnya, walaupun saya sudah periode yang kedua ini. Artinya periode yang lalu saya maju, tapi Tuhan belum memberikan kesempatan kepada saya. Biarkan yang lain sehingga terjadilah yang sekarang kita rasakan sendiri. Hasil 5 tahun dalam tata kelola pemerintahan dan tata kelola pembangunan yang kita nikmati. Apakah baik atau tidak, Mama Bapak sudah tahu. Kita semua sudah cerdas karena kita bisa melihat, bisa juga membaca bagaimana keadaan Flores Timur kita yang kita cintai ini sekarang ini. Baik Mama Bapak, jadi sudah tadi disampaikan nama saya itu Joseph Antonius Titus Lukman Riberu. Jadi kalau orang yang tidak tahu YAT-nya, mereka kira Moro. Ternyata saya ini 3 santo yang melindungi. Joseph Antonius Titus. Ada 4 orang, putri semua. Jadi saya tidak punya anak laki-laki. Tapi saya kaya dengan anak mantu. Ada yang Batak, ada Dayak, ada yang dari Manado dan sebagainya. Sehingga kalau nanti saya kemana-mana ada keluarga juga. Anak putri saya yang bungsu sudah dokter dan tinggal di Jakarta, sudah selesai semua pendidikannya ya. Ada yang bekerja di Kalimantan, ada yang di Jakarta. Baiklah, jadi itu istri dan anak saya, dan kami seperti Bapak Saka juga, kami sudah selesai dengan diri kami. Yaitu anak-anak kami sudah berhasil, puji Tuhan, sehingga mereka tidak perlu memberikan kepada kami hal-hal yang memang harus kami perhatikan. Karena mereka sudah selesai, kami juga masih bisa berbuat sesuatu tanpa perlu bantuan mereka. Ini mereka sudah bisa mengurus dirinya mereka sendiri. Nah, Pak Saka Paun juga nanti beliau akan memperkenalkan diri, juga mempunyai anak-anak yang sudah selesai, mungkin hanya 1 ya yang masih kuliah. Tapi anak sulungnya seorang dokter juga seperti saya. Dan dokter di Lembata, direktur rumah sakit Lewaleba ya, umum. Ini Pak Saka anak. Jadi di Lewaleba, direktur rumah sakitnya adalah anak Pak Saka Paun ini.
Baik Mama dan Bapak sekalian saya kasihi, ya. Saya ingin kita nanti saling memberikan masukan setelah saya memberikan beberapa hal yang berkaitan dengan visi misi saya dan rencana program ke depan, begitu juga dengan Pak Sakatawa. Jadi Mama Bapak bisa membaca di belakang ini, di spanduk ini, bahwa saya dan Pak Saka sudah mempunyai komitmen yang jelas. Kita ingin Flores Timur ke depan, Flores Timur baru. Sama seperti dulu Orde Lama lalu datang Pak Soeharto, dia ingin untuk supaya melihat ini Indonesia baru. Maka saya ingin juga Flores Timur saya anggap lama yang dulu. Flores Timur dengan wajah baru. Wajah baru itu apa? Yaitu masyarakatnya harus sejahtera dan bermartabat. Saya melihat sehingga mengapa saya kembali maju setelah 5 tahun yang lalu. Kok masih Flores Timur ini dengan wajah yang sangat menyedihkan bagi kita. Ada banyak proyek-proyek yang mangkrak. Ada yang masuk penjara. Dapat berita-berita yang dari Flores Timur ini. Coba ada yang bagus sedikit lah. Tapi kita selalu baca di situ talut yang rusak lah, jalan yang rusak lah, pariwisata yang kurang diperhatikan dan sebagainya. Maka saya ingin supaya ke depan ini menjadi baik. Kita tidak perlu muluk-muluk berbicara tentang Flores Timur ini selama kita belum sejahtera. Maka saya ingin kalau kita ingin sejahtera, maka kita harus menyentuh aspek-aspek potensi-potensi yang berhubungan dengan ekonomi. Apakah pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata dan sebagainya. Nah, ingin saya bahwa ke depan itu semua hal yang berkaitan dengan perekonomian kita, potensi-potensi yang memungkinkan PAD kita meningkat itu harus kita fasilitasi. Maka contoh, Mama Bapak mereka bisa baca, sudah dibagikan yang berkaitan dengan visi misi program kita. Saya ambil contoh, kaitan dengan masalah peningkatan kesejahteraan. Itu inginnya saya ada di situ yang namanya badan usaha milik daerah, di mana dia ini menyanggah dari semua potensi yang ada, apakah di bidang perikanan, pertanian, perkebunan, pariwisata dan sebagainya. Contoh kita lihat di sini kita mempunyai kekayaan. Tadi ada yang sebut Danau Asmara. Saya sudah ke Boru, di sana ada Pantai Oa, ada Pantai Rako. Tetapi jalan yang menuju ke daerah-daerah wisata sangat menyulitkan, termasuk di sini. Padahal itu potensi. Kalau kita bisa buka jalan ke sana, kita bisa menyiapkan sarana prasarana yang memang diperlukan, orang bisa datang. Pemerintah desa juga bisa mendapatkan, apalagi pemerintah daerah. Yang terpenting bahwa itu tadi jalan. Dimanapun kalau jalan, jembatan dan sebagainya tidak diperhatikan, itu akan menyedihkan. Maka Bapak di situ saya bilang infrastruktur yang darurat, kegawatan darurat di bidang infrastruktur.